Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam seri kebenaran, melanjutkan tentang betapa pentingnya kita mempelajari Alkitab. Alasan yang keempat mengapa kita belajar Alkitab, karena Alkitab ini mengajar orang Kristen, mengajar saudara dan saya itu bagaimana kita harus menjalani hidup. Ya, jadi Alkitab itu menjadi pedoman, saudara ya. Alkitab itu menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini tidak berarti bahwa Alkitab akan mendaftar segala hal yang benar dan hal yang berdosa. Tetapi ini berarti bahwa Alkitab akan mengajar kita bagaimana hidup mengikuti kehendak Allah. Alkitab akan menghukum dan mengoreksi saat kita gagal berjalan dalam cara itu. Jadi segala perintahnya, segala larangannya, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapannya, kita bisa pelajari melalui Alkitab. Nah, alasan yang kelima, karena Alkitab akan menolong kita dalam mengatasi pencobaan. Banyak orang berusaha untuk memaafkan diri sendiri atas dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan mengatakan, setan lebih bijaksana dan kuat daripada saya. Bagaimana mungkin saya melawan cobaan-cobaan? Nah, mari kita coba membuka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11, saudara, akan menolong kita dalam seri ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, ini menjadi bagian penting, saudara ya. Bagaimana kasih setia Tuhan melalui Alkitab akan menolong kita untuk mengerti tentang tipuan-tipuan iblis. Nah, Alkitab juga akan memberitahu kita bagaimana kita dapat menerima kekuatan dari Allah sehingga kita dapat melawan cobaan. Nah, ini menjadi bagian yang penting mengapa kita belajar Alkitab. Nah, yang keenam, Alkitab akan menolong kita menjadi pelayan Kristus yang baik. Jadi setiap orang Kristen yang sejati pasti ingin menyenangkan dan melayani Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 menjadi sesuatu yang indah, saudara, yang dinyatakan oleh Alkitab. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi masing-masing saudara dan saya itu diperlengkapi dengan hal-hal yang baik, saudara. Diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan khusus, dan melalui kemampuan-kemampuan itu Tuhan rindu kita bisa memakainya untuk perbuatan baik. Nah, ayat tersebut mengatakan bahwa Anda akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dengan mengikuti pengajaran-pengajaran firman Allah. Di firman Tuhan tidak hanya memberitahukan bagaimana cara hidup kita secara pribadi, tetapi juga memberitahukan bagaimana menggunakan Alkitab untuk menolong orang-orang yang belum diselamatkan agar datang kepada Kristus dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kita juga akan belajar bagaimana dapat menolong teman sesama iman kita agar menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Ya, kita tidak akan lagi memberitahu orang-orang tentang apa yang kita pikirkan, tetapi kita dapat memberitahu mereka tentang apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab. Nah, hal ini akan sangat menolong mereka.
Nah, alasan yang ke-7 saudara, mengapa kita harus belajar Alkitab? Ya, manfaatnya banyak sekali. Ya, kita sendiri akan menemukan banyak manfaat ketika kita mulai membacanya ya. Ketika kita melihat Kisah Para Rasul 17 ayat 11, di sana dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, cobalah untuk membaca Alkitab secara rutin setiap hari mulai dari sekarang. Nah, 3 hal di bawah ini akan menolong kita pada saat kita mempelajari firman Allah. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan saudara. Alkitab yang kita baca, yang kita pelajari itu akan menolong kita, membuat kita mengubahkan hidup kita untuk meresponi karya Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini 3 pertanyaan yang sangat bagus saudara ketika kita belajar Alkitab. Pertama, apa yang dikatakan oleh bacaan Alkitab yang kita sedang baca? Lalu artinya apa? Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa mempraktekannya? Jadi kiranya melalui 3 pertanyaan yang bagus itu bisa menolong saudara ketika saudara sedang membaca ayat-ayat Alkitab. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat tersebut? Apa artinya? Lalu bagaimana saya harus mempraktekannya? Jadi pelajarilah dengan sabar, pelajari dengan tekun setiap hari. Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, jadi saudara pelajarilah juga dengan penuh ketaatan. Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda ingin mengerti dan mentaati, maka Ia akan menolong kehidupan Anda. Dalam hatiku ya, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama ya saudara ya, bagaimana saudara dan saya bisa bertanggung jawab dalam hal berdoa dan membaca Alkitab, dan itu menjadi perenungan buat saudara dan saya, sehingga ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab ya masing-masing dalam kehidupan kita. Pertama, sebutkan ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi alasan mengapa kita harus berdoa. Lalu apakah artinya berdoa? Lalu mengapa berdoa itu merupakan sarana untuk kita bertumbuh secara rohani? Mengapa orang lain itu membutuhkan doa-doa kita? Apakah syarat-syarat untuk doa Anda dikabulkan oleh Tuhan? Lalu bagaimana cara Tuhan memberi pengajaran kepada anak-anaknya? Bagaimana Alkitab menuntun seseorang untuk dapat mengetahui jalan keselamatan? Bagaimana kita melepaskan diri dari tipuan-tipuan iblis? Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Lalu sikap-sikap apakah yang harus kita miliki ketika kita mempelajari firman-Nya? Nah, apakah doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan? Nah, mengapa? Apakah ada doa kita yang salah? Atau kita bisa melihat kembali kebenaran-kebenaran itu? Lalu mengapa banyak orang Kristen yang malas membaca firman Tuhan setiap hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, perenungan untuk kita sekalian, untuk kita mampu belajar bertanggung jawab saudara, untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam hal berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati. Amin.